Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Hansa dengan NIM 1800753. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Apakah semuanya sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Jika sudah siap, mari kita lanjutkan. Yang pertama akan kita pelajari yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan atau kestabilan ekonomi. Jadi di sini bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter itu membuat suatu kebijakan untuk melakukan pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bunga yang ada di masyarakat sehingga mencapai suatu kestabilan ekonomi. Kemudian kebijakan moneter itu ada dua jenis. Yang pertama ada kebijakan moneter kontraktif atau sering disebut kebijakan uang ketat, yakni suatu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengurangi peredaran jumlah uang ketika negara mengalami inflasi. Kebijakan ini dapat direalisasikan dengan menaikkan suku bunga, menaikkan cadangan kas, menjual sertifikat Bank Indonesia, dan memperketat syarat pemberian kredit. Nah, ini kan tadi mengurangi jumlah uang yang beredar ya. Nah, jenis yang kedua tentunya yaitu menambah jumlah uang beredar. Apa sih sebutannya? Yaitu kebijakan ekspansif. Kebijakan ekspansif atau kebijakan uang longgar merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral yang bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat ketika negara mengalami resesi atau depresi. Hal ini dapat direalisasikan dengan menurunkan suku bunga, membeli surat-surat berharga, menurunkan cadangan kas, dan mempermudah pembelian kredit. Kemudian ada tujuan kebijakan moneter. Kira-kira ada yang tahu nggak buat apa sih kebijakan moneter itu dibentuk atau diadakan gitu? Nah, bagi Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas itu memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini tercantum dalam UU nomor 23 tahun 99 tentang Bank Indonesia yang sebagaimana diubah melalui UU nomor 3 tahun 2004 dan UU nomor 6 tahun 2009 pada pasal 7. Nah, tujuannya itu dibagi menjadi dua tujuan utama, yaitu yang pertama, kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Yang kedua adalah perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Kemudian ada peran kebijakan moneter. Yang pertama ada menjaga stabilitas ekonomi, kemudian menjaga stabilitas harga sesuai yang tadi ya, ada meningkatkan kesempatan kerja, dan ada memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kemudian ada yang namanya itu instrumen kebijakan moneter. Di sini ada 5 instrumen ya sesuai titik di sini. Instrumen yang pertama yaitu kebijakan operasi pasar terbuka. Adalah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau membeli surat berharga di pasar modal. Yang kedua ada kebijakan diskonto, yaitu mengurangi atau menambah uang beredar dengan mengubah diskonto bank umum. Yang ketiga ada kebijakan cadangan kas. Kebijakan cadangan kas merupakan kebijakan bank sentral untuk membuat peraturan yang menaikkan atau menurunkan cadangan kas pada bank umum. Apa sih cadangan kas itu? Cadangan kas adalah persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah dan tidak boleh dipinjamkan. Nah, yang keempat ada kebijakan kredit ketat. Kredit itu dapat diberikan bank umum, tetapi dengan 5C ini. Jadi harus berdasarkan 5C ini, yaitu karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Dan yang terakhir ada kebijakan dorongan moral, yaitu bank sentral mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran-edaran lainnya yang ditunjukkan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Sehingga orang-orang itu mikir, oh iya ya kayaknya perekonomian kita nih sekarang lagi gak bener nih, oh kita harus mematuhi tuh kebijakan moneternya.
Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, terima kasih telah menyimak video ini hingga saat ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh PC saya ya. Semoga kalian di rumah tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.